Haji Imamul Hafizin yang haknya yang ada di bawah itu. Lepas zaman lepas. Ini bergerak. Mari tetap. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد المكرمون, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz, singkatnya segenap pengantar jenazah rahimakumullah. Sebelum acara pemakaman dari kedua almarhumain itu masing-masing, almarhum Bapak Tuan Guru Haji Imamul Hafizin dan ayahanda Bapak Haji Mujtahid, pada sore ini kita mulai bersama. Izinkan Tiang untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada acara pemakaman ini. Rangkaiannya, dalam hal ini mohon kesediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zainal untuk memimpinnya. Mohon kesediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Aris Abdul Hadi untuk memimpinnya. Kemudian acara berikutnya, Talqinul Mayyit. Dalam hal ini untuk Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Imamul Hafizin, mohon sediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Nasrullah Rumbigo untuk merangkulnya. Sedangkan untuk alhamdulillah Bapak Haji Mujtahid, mohon sediaan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saidi untuk membantunya. Dan Bapak Ridwan untuk kedua almarhumain, dalam hal ini mohon sediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mukhtar Taman untuk memimpinnya. Sedangkan sebagai acara penutup dan terakhir, penyampaian kata-kata sambutan dan takziah dimohon sediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Khalid untuk menyampaikannya. Itulah acara yang akan kita lalui pada waktunya nanti kepada segenap Al-Mukarramin. Kami silahkan tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih. Wah, enggak ngarak nih. Wah, tayak.
Kanjeng tan atas kanjeng ganjel sinayam dia foto dia. Tambah. Nih tambah. Ini skop-skopnya nih. Kayu doang nih belum kan. Naik si ganjel dia, naik nak sinayam. Itu doang arah nih, ini tambah itu doang arah. Kemudian nanti الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر لله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم sama jerak itu di atas no. Jerak itu. Ini kali jerak mulai. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبي كل نفس عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebagai sunatullah, bila ada yang lahir pasti ada yang meninggal. Setiap jam detik kelahiran, setiap jam detik itu pula lah ada yang meninggal. Setiap detik dan jam meninggal, setiap detik dan jam itu pula ada yang nikah. Setiap jam dan detik ada yang keluar dari rumah sakit,
Pada saat itu pula lah ada yang datang ke rumah sakit. Memang itulah sunatullah yang berlaku, dan yang menunggu hanya bisa membelalakkan mata untuk melihat fenomena alam yang begitu dahsyat terjadi, dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan silih bergantinya kelahiran kematian, sakit dan sehat, sibuk dan sempat, miskin kaya, gelap dan terang. Inilah memang sunatullah, sampai pada akhirnya nanti Allah memusnahkan alam semesta, sehingga tiada lagi yang namanya langit bumi, tiada lagi yang namanya planet dan bintang, tak ada lagi yang namanya matahari dan bulan. Yang ada surga neraka, aras kursi, dan penghuni masing-masing. Atas nama keluarga besar dari kedua almarhum, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Imamul Hafizin SPDI, dengan Al-Maghfurlah Bapak Haji Mujtahid, kedua hamba Allah ini adalah sama-sama hamba Allah yang saleh. Bapak Haji Mujtahid yang tahu persis dia sejak masih muda senantiasa menyambut kehadiran Tuan Guru di Masjid Syiarul Islam Kekait Dayu. Sejak zaman Tuan Guru Abdul Halim masih sehat walafiat, disusul dengan Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru yang lain, almarhum Bapak Haji Mujtahid ini senantiasa hadir menyambut kehadiran para ulama-ulama besar tersebut. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Imamul Hafizin, boleh dibilang sejak kecil mewakafkan dirinya untuk agama Islam sampai mengembuskan nafas terakhir. Boleh dibilang bahwa akhir kehidupan almarhum bukan di rumah sakit, tapi di masjid. Sebab begitu selesai almarhum ini sholat zuhur, beliau jatuh, sudah tidak sadarkan diri. Hanya sempat mengucapkan 3 kalimat, anakku, anakku, anakku. Anak pertama itu siapa? Anak yang pertama itu adalah anak yang lahir daripada istrinya. Anak kedua adalah para santriwan dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Al-Halimi, Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Menggala, bahkan pondok-pondok pesantren yang tempat almarhum mengabdi. Sedangkan anak yang ketiga adalah masyarakat, sebagai wujud daripada almarhum ini betapa cintanya kepada anak-anaknya, cintanya kepada para santri, dan cintanya kepada masyarakat, baik secara Kekait Daya Niki ataupun secara Menggala. Pada saat itulah sesungguhnya almarhum sudah meninggal dunia. Dibawa ke rumah sakit adalah merupakan salah satu ikhtiar. Sampai dokter yang dipercayai oleh keluarga berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan keahliannya sebagai seorang dokter. Yang saksikan pada waktu nikah malam Senin itu bersama Ustaz Herman, bahwa dokter yang menangani almarhum sedang memasang oksigen dan memukul-mukul lutut dengan palu yang memang sebenarnya dipergunakan untuk hal itu, dengan suatu harapan mungkin almarhum akan sadar. Tetapi ternyata apa yang diikhtiari oleh dokter sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan profesi dan spesialisnya, tetapi tidak bisa untuk mempertahankan adanya ruh di dalam jasad. Sesungguhnya yang mati hanya jasad. Roh almarhum itu tetap hidup. Amal almarhum ini tetap hidup. Amal almarhum akan senantiasa mendampingi, berdampingan dengan rohnya. Amal tidak akan pernah mati. Namun dia kadang-kadang bertarung antara amal yang sifatnya prestasi dan amal-amal yang sifatnya maasi. Siapakah di antara mereka berdua akan menang? Pasti secara aklamasi. Apabila amal yang
prestasi itu lebih banyak, maka bisa saja amal-amal maasi itu akan dikalahkan, tak berfungsi lagi. Itu akan tetap hidup sampai pada saatnya pembaruan jasad kita yang kini sudah masuk dalam liang lahat akan bangkit menjadi jasad-jasad baru, lalu diarahkan kepada masyar, menunggu dan menunggu sampai saatnya tiba pembukaan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang punya syafaat bukanlah beliau, tetapi adalah Allah. Namun beliaulah yang membuka pintu syafaat yang dinamakan syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Sehingga pada saat itulah mulai Allah menghisap satu persatu, tak ada ketinggalan satupun di antara manusia-manusia yang sudah memiliki jasad baru yang dibangkitkan dari kuburnya. Namun kita umat Muhammad insya Allah, bagaimanapun durasi lamanya waktu kita berada di alam mahsyar, tapi bagikan durasi 2 rakaat salat sunat yang terpendek kita lakukan di bumi ini. Kalau itu membuat kita menjadi senang karena amal kiri kanan mendampingi kita. Inilah yang sudah dipersiapkan oleh almarhum. Mungkar nakir yang akan berhadapan dengan almarhum berdua nanti adalah perwakilan daripada mungkar nakir yang punya jadi direktur daripada para penanya-penanya. Karena apa? Pada saat ini betapa juta umat manusia yang dikuburkan di belahan bumi ini.